Selamat malam teman-teman sedharma yang berbahagia, dimanapun juga Anda berada. Mari perkuat tali perjodohan kita dengan Sang Buddha. Untuk itu silakan mengulang ucapan kami. Namo Panse Sucia Moni Bo. Namo Panse Sucia Moni Bo. Namo Panse Sucia Moni Bo. Wu Sang Sen Sen Wei Miao Fa. 百千万千难找一，我今见闻得受持，愿解如来真实义。 Semoga kami bisa memahami intisari ajaran Buddha yang kami pakai sebagai pelindung praktek kehidupan sehari-hari. Teman-teman sedharma yang berbahagia, hari ini kita melalui Zoom membahas ayat Cingkang Cing Wajra Cendika Prajna Paramita Sutra bab 11. Dalam bab 11 tercatat ayat Wei Fusen, maksudnya beruntung dan kemenangan itu tiada batas. Beruntung kita bisa ngerti, kita dapat berkah, perjalanan hidup kita lancar. Kemenangan, kita bisa menyelesaikan tantangan-tantangan kehidupan kita. Sebagai manusia, ya hidup berada di dalam dua dimensi. Tapi dalam menjalankan kehidupannya, dia harus bisa berada di dalam dimensi sekarang. Sekali lagi, sebagai manusia biasa terlahir di dunia ini, siapapun juga dia hidup berada dalam dua dimensi, yaitu dimensi buah karmanya masa lalu yang kita sebut nasib, dimensi sekarang bagaimana dia bisa menyelesaikan rintangan, tantangan, ketidakmudahan dalam kehidupan ini. Bab 11, Sang Buddha mengajarkan hal itu. Suhu tidak tahu sebanyak mana Anda memahami ayat bab 11 ini, karena bukunya sudah dibagi dan Suhu sendiri sudah bahas lebih dari 2 kali. Jangan lupa, yang belajar itu Anda, bukan Suhu. Suhu sebagai guru, Suhu sebagai tutor. Bila Anda sendiri tidak muncul niat belajar, sulit sekali Anda bisa yen jie julai zhen si yi, memahami ayat Buddha yang mampu Anda jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itulah dialog tanya jawab, membahas, menggali mustika batin Anda perlu Anda lakukan sendiri. Bab 11 ini
ayat ini memberitahukan kepada kita dalam menghadapi hidup berada dalam dua dimensi karma dulu, atau disebut nasib, atau disebut takdir, yang harus kita ketemu, yang harus kita hadapi. Dimensi sekarang, kondisi hati kita. Bisakah menghadapi kondisi karma masa lalu kita? Katakan dua muka. Satu muka yang buruk, kita tidak wanau, kita tidak kilesa. Hati dan pikiran kita tetap kita bisa hidup dalam dimensi sekarang, senyum, sukacita, gembira, melihat ada kesempatan untuk kita selesaikan karma buruk masa lalu, atau dalam peribahasa sehari-hari sering disebut, kalau perlu karma buruk itu sebagai hutang, ya kita bayar. Kita tidak perlu hutang lagi yang baru. Cara bayarnya, baik itu dengan mencicil pelan-pelan. Ingat, dengan mencicil. Sebab itulah ketika Maha Bodhisattva datang dari surga Tursita di bumi ini, dalam catatan sejarah Mahayana, beliau dilahirkan dengan posisi berdiri, berjalan 7 langkah, dengan tangan menunjuk langit dan bumi, berseru, akulah yang teragung di bumi, di surga dan di bumi ini. Beliau berjalan 7 langkah. Pemahaman akulah yang teragung di surga dan di bumi, itu pemahaman bahwa yang datang Maha Bodhisattva ini seorang yang mulia, yang batinnya agung, bodhicitanya sempurna. Dan itulah kita diajarkan menghadapi buah karma buruk masa lalu dengan 7 langkah pertamanya, atau menyikapi karma baik masa lalu, kita bisa dengan 7 langkah yang diajarkannya. Langkah pertama kita diajarkan Sifa Putisin, berlapang dada, gagah berani, melihat kenyataan hidup dengan niat baik, dengan jiwa positif. Ini yang pertama. Bisa menghadapi kenyataan hidup. Apa sih kenyataan hidup? Ya, kenyataan hidup ada siang, ada malam. Ada suka, ada duka. Kenyataan hidup itu selalu bisa berubah. Yang menjadi poin pentingnya menghadapi kenyataan hidup yang buruk itu, kita harus siap menerima dengan gagah berani, dengan niat baik, dengan hati baik, yang disebut dalam agama kita bodhicitta. Apa sih bodhicitta? Hati yang ikhlas menghadapi kenyataan hidup. Saat sekarang aku sedang menerima buah karma burukku sendiri. Katakanlah masa pandemi ini, COVID-19, dapat dikatakan hampir manusia seluruh dunia menghadapi problem ini. Tapi dalam menyikapinya, setiap orang berbeda. Setiap orang berbeda. Kita beruntung dalam zaman sekarang. Kita diajarkan menghadapi kenyataan hidup ini
Satu, tingkatkan hormon kebahagiaan kita. Tingkatkan imun tubuh kita. Tubuh manusia itu ajaib. Apa yang dia rasa, apa yang dia pikir, bila bisa dibawa ke arah positif, gembira, otomatis muncul hormon kebahagiaan endorfin yang kuat tahan menghadapi badai yang ada. Tapi menghadapi kenyataan hidup yang tidak menyenangkan, menjadi beban pikiran, menjadi beban perasaan, menyebabkan ketakutan yang belum terjadi, maka imun tubuhnya menurun. Dari mana bisa terlihat? Wajahnya bisa senyum, sukacita. Menjalankan hidup dengan kecerdasan jiwa. Perihal kecerdasan jiwa, kaum ahli mengajarkan kita 5M dalam kondisi sekarang ini. Pakai masker, jaga jarak, bersih-bersih, hindarin kerumunan, dan menjaga jarak. Serta diingatkan dengan kecerdasan Buddha, cari udara yang bebas. Usahakan kita mendapat udara yang segar. Jangan mengunci diri kita di dalam ruangan AC. Bila kita bisa memahami ini, kita sudah melangkah dengan pasti. Kedua, kita diajarkan Qing, Juit, lihat inti masalah di mana. Inti masalah orang hidup itu ada dua. Satu, kondisi real, yaitu ekonomi. Setiap orang tentu posisinya berbeda. Kalau posisi kita sudah dalam keadaan beruntung, tidak ada alasan untuk kita susah. Kedua, berita perihal usia lansia, usia rentah terjangkit dari COVID-19 ini. Nah, itu kita atasin dengan kecerdasan, praktekkan 5M. Jangan lupa, harus ditambah 2. Tingkatkan imun kita. Bahkan dibilang, jemur-jemur badan supaya D3 kita muncul. Kaum ahli mengatakan, antara jam 11 sampai jam 1, itu cahaya matahari mudah sekali membangkitkan D3 tubuh kita. Tapi ingat, jangan lebih dari 10 menit. Nanti kulit kita kena kanker. Kalau kita mau lebih, bisa. Jam 11 kita jemur. 5 menit, 7 menit, 10 menit. Kita masuk ke dalam ruangan tertutup. Ruangan yang tidak kena matahari. Nanti jam 12-an, sambung lagi 5 menit. Jangan hanya mengandalkan vitamin D3, vitamin E, vitamin C. Kita juga harus secara alamiah membangkitkan hal itu. Jadi kedua langkah yang diajarkan Buddha, lihat inti persoalan dengan tekun mengatasinya. Kalau ada masalah keuangan, nah inilah beban yang baru, setiap orang berbeda. Tapi tetap bisa kita siasati. Karena kita diajarkan
Uwei Fusen, beruntung, kemenangan, itu tidak terbatas. Suhu, siapa yang batasin suhu? Ya diri kamu sendiri. Hati harus bisa dibikin gembira. Hidup harus bisa dibikin tiada beban. Dan itu semua tergantung Anda sendiri. Itu inti poinnya. Ketiga, langkah dari Sang Buddha itu yang dibawa ajaran dari surga Tursita. Kita diajarkan selalu di hati kita gembira. Kalau kita ingin hati kita gembira, Shiva Buddhism, kita tidak boleh hidup dalam dua dimensi. Kita harus hidup dalam dimensi sekarang. Ho, cai, tang, xia. Maksudnya dimensi sekarang, nikmatilah selagi kita masih hidup. Berbuatlah yang berguna. Jalankanlah semampu kita. Ingat, sila pertama Buddha, tidak memaksa kehendak. Shiva Buddhism dengan enjoy gembira menghadapi kenyataan. Tiada yang bisa membuat kita gembira kalau diri kita sendiri hidup dalam dua dimensi, yaitu hati, pikiran, pikirin terus masa lalu yang tidak menyenangkan, atau terus berhenti dalam pikiran masa lalu, merasa berdosa, merasa salah. Akhirnya dia tidak bisa enjoy batinnya. Atau dikatakan dengan peribahasa suhu, orang itu nggak ada kamsianya masih hidup. Dia nggak bersyukur. Dia nggak ada kan'en. Dia tidak bisa menggunakan saat dia masih hidup berbuat yang berguna. Tahukah Anda? Hidup ini saling ketergantungan. Anda tidak gembira, orang yang berjodoh dengan Anda, mungkin anak Anda, suami Anda, yang sudah pasti lingkungan akan menjadi tidak nyaman. Bagaimana menyaman hidup ini? Orang melihat muka kita aja, muka dompet tanggung bulan, cuiko, dosa dia. Itulah yang dicita-citakan kaum Zen, kaum Chancung, kaum orang yang mau belajar meditasi. Hidup dalam dimensi saat sekarang. Hidup dalam dimensi saat sekarang gampang. Ingkai zuo de, omen yao zuo. Bu ingkai zuo de, nah jiu bu yao zuo ba. Kewajiban kita jalankan dengan senang hati. Itu harus kita jalankan. Apa sih yang dinamakan ingkai zuo? Mahayana memberitahukan kepada kita. Sang Pao Si Chong En membalas 4 budi besar. Balas budi kepada ayah ibu, kita berbakti, kita berdoa, kirim doa kepada beliau. Kedua, kita diajarkan balas budi kepada guru yang memberitahukan kita, yang ingatkan kita jalan kebenaran. Sayang sekali, tidak banyak umat Buddha dalam hatinya ada guru. Tahukah Anda? Demikian peranan pentingnya dalam hati, harus wajib ada guru. Sehingga kita menyebut Buddha Pen Si Jia Mo Ni Fo. Hati kita selalu ada guru, guru kita Sakyamuni Buddha. Dan kemudian guru yang menjadi jembatan
yang memberi petunjuk jalan kepada kita. Guru yang dalam kehidupan kita sekarang ini. Sayang sekali, banyak orang berguru dengan cara salah. Berguru menjadi pengkhianat guru. Berguru menceritakan keburukan guru, bukan menceritakan kelebihan guru. Berguru, dia lupa. Yang namanya guru itu cangpe. Yang namanya guru itu adalah derajatnya lebih tua pada kita. Kita melihat kebaikannya. Kita ingat kebaikannya. Kita belajar kebaikannya. Gak perlu kita bahas keburukannya. Karena I am Buddhist. Kita tahu siapa yang berbuat, siapa yang dapat. Dalam kita berguru, kita mesti ingat balas budi kepada masyarakat yang membantu kita. Sampai dalam Mahayana ada pepatah mengatakan, Shen wo zi shi fu mu, yang wo zi shi ta. Maksudnya, yang lahirkan kita di dunia ini, wakil Tuhan pribadi kita, utusan Hikong untuk kita, itu ayah ibu kita. Tapi yang merawat kita, yang kasih kita makan, yang kasih kita kesempatan, yang kasih kita berkah, itu pun juga orang tua kita. Sehingga disebut yang wozi. Orang yang menghidupkan kita. Bule hebat. Sampai dia bisa menciptakan kata-kata, customer adalah raja. Maksudnya, orang yang memberi keberuntungan bagi dia, itu patut diberikan penghargaan lebih. Langkah keempat, poin yang penting sekali. Menghadapi situasi kondisi apapun juga, Xing'an, Buddhism, kita jangan merasa berat, juga jangan merasa stres. Itulah yang disebut Huocai Tangxia. Kita melihat kenyataan hidup. Hidup pasti bisa berubah. Yang jadi poinnya, berubahnya makin oke atau tidak. Tergantung bisakah kita hidup dalam berkah. Maksudnya Cingkang Cing ajarkan kita hidup dalam berkah itu dalam ayat ke-11 halaman 58 diingatkan, Joyo sanan san ni ren yi qi bao man, en su heng he sa su, 3000大千世界以用布施. Tuh, lihat ayat sampai mengatakan, kalau ada orang niatnya baik, niatnya sukses, dia harus mau beramal. Dia diumpamakan amal yang begitu banyak bagaikan butir-butir pasir sungai Gangga. Itu belum cukup. Ayat ini memberitahukan kepada kita, keberuntungan itu datangnya karena kita menanam benih hoki. Apa sih benih hoki? Cingkang Cing ajarkan, Wu xiang, Wu ren xiang, Wu zhong shen xiang, Wu shou zi xiang. Benih-benih keberuntungan itu kita diajarkan nomor 1, jadi orang jangan egois. Kedua, jadi orang jangan gaya, kepengen jadi pemimpin, kepengen menonjol. Tidak. Yang ada kita mau memberi. Ketiga, jadi orang dalam berbuat amal itu, kita tidak perlu perhatikan pujian orang, omongan orang, kritik orang. Yang ada kita tahu dengan jelas kita beramal.
Keempat, kita diajarkan, walaupun kita sudah banyak beramalnya, tidak merasa jadi senior, tidak merasa jadi orang sok tahu. Empat itu diajarkan, sehingga kita beramal, bisa memperoleh kemenangan. Kenapa disebut kemenangan tanpa batas? Iya, bibitnya satu, melakukannya satu. Hasilnya menjadi 100, jadi 1000. Tergantung W, yaitu keikhlasan, paramita. Tiada pamrih dalam diri kita. Kita beramal bukan untuk gaya. Kita beramal bukan untuk dipuji orang. Kita beramal bukan untuk ego. Kita beramal bukan untuk diketahui orang. Tapi dalam kehidupan nyata, kita perlu diketahui orang. Karena kita beramal bukan atas nama pribadi. Kita beramal atas nama kita sebagai siswa Buddha. Agar kita bisa memotivasikan orang tertarik beramal. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita. Nggak cukup kita puse beramal aja. Harus kita bisa menjalankan ayat kitab suci Cing Kang Cing yang dalam halaman 59 dikatakan yi ce jing zhong nai ce shou ce si ji ji dan wei ta ren shuo er ce fu de shen qian fu de. Tuh, ayat Cing Kang Cing bilang apa? Bilang kita nggak cukup beramal aja. Kita mesti amalkan Cing Kang Cing. Amalkan Cing Kang Cing mulai dari kita rajin tiap hari baca Cing Kang Cing. Sampai kita bisa pahami ayatnya. Dan kita ajarin kepada orang. Jadi orang jangan suka memaksa kehendak. Kurangin, kita punya ego. Jadi orang jangan menuntut kepada orang lain. Jawabannya cuma gampang. Beban yang dihadapi badai kehidupannya itu katakan angkanya 10. Kalau kemampuan dia dalam sifat bodhisin bangkitkan tekad bodhicittanya 2, ya masih kurang 8 lah. Sebab itulah 7 langkah pertama Sang Buddha disebut Chi Budi Fen. Kita berjuang harus step by step. Jangan ngimpi sekali tahu pasti bisa. Nggak bisa. Tapi bukan berarti nggak bisa. Harus ketekunan terus menerus. Tadi kita udah masuk ke 4 Ching An. Jangan merasa berat. Jadi kita stres. Juga jangan anggap ringan. Jadi kita lalai. Jadi anggap apa? Ya anggap mesti selalu dihadapin. Jadi kalau minusnya 10, ya kita berjuang pelan-pelan dong. Berjuang pelan-pelan. Itu bagaikan juga ekonomi. Berapa banyak kita lihat masa mudanya dia nggak punya. Tapi dia berjuang terus-menerus, dia tidak ngimpi. Tidak berjuang dengan ipu tentian main saham langsung kaya. Judi langsung meledak. Ada juga dirinya meledak. Tidak. Dia jauh tak seti. Step by step berjuang. Sehingga ketika dia usia 40, usia 50, usia 60, berubah semuanya. Sering disebut Tau Tai Fan Ku. Dia bagaikan dilahirkan lagi. Miskin masa lalu. Gak mampu dulu. Itu Ching An Budi Fen. Yang kelima, kata kuncinya, Nian.
Hud Heaven. Maksudnya nian selalu ingat. Nggak putus asa berjuang terus-menerus. Nggak ngimpi sekali melangkah selesai. Tidak. Tidak ngimpi dia selangkah langsung selesai. Tapi dia berjuang terus. Sampai dia bisa menetralisir dan mengatasi masalahnya. Niat selalu ingat. Sun Chung Chen Chiao ini ngajarin kita yaitu dalam ayat kita diingatkan dialog Buddha dengan Sabuti. Sabuti, Sui So Si Jing, ikutilah ayat ini sehingga 4 baris kata dari ayat ini. Apa sih? Wo xiang, wu zhen xiang, wu zhong shen xiang, wu shou zi xiang. Jadi orang harus diajarkan sang akunya dari aku yang kecil menjadi aku yang besar. Tetap mesti wo xiang dulu. Yaitu diri kita harus bikin menjadi mampu. Setelah mampu jangan sombong. Setelah bisa mesti berbagi. Ujian siang. Kita tetap harus hidup sebagai manusia yang pantas. Manusia yang pantas itu apa sih? Tidak hoak. Bahkan ada pepatah mengajarkan yang namanya manusia yang pantas itu dibagi 3. Manusia yang pantas yang tertinggi, kalau dia ngobrol sama teman, dia ngobrol cita-cita. Dia bahas cita-cita yang akan datang harusnya bagaimana. Kalau yang menengah, dia bahas peristiwa yang sudah terjadi. Jadi menengah dan yang atas ini merupakan satu kesatuan. Tapi dalam membahas yang menengah, peristiwa yang terjadi, dia harus bisa pilih mana urusan dia, mana bukan urusan dia. Kalau bukan urusan dia, uyalang visi, jangan buang-buang waktu. Kalau dia buang-buang waktu, dia masuk dalam ketiga yang rendah. Ngomongin terus hayalan, ngomongin terus urusan yang bukan urusan dia. Ngomongin terus hoak. Terjebak di dalam penderitaan. Ketika dia belajar Chung Shen Xiang. Apa sih yang namanya Chung Shen Xiang? Manusia yang pantas. Yang dihargai orang lain. Yaitu perilaku dia. Juhe Chuadan. Orang tidak mengerti dia. Usowe. Yang penting dia tahu sedang apa dia lakukan. Keempat, Shou Zi Xiang. Jadi kesatu kedua itu ngajarin kita sebagai manusia pandan, manusia awam berjuang meningkatkan derajatnya. Jadi ketiga keempat itu hasil bukan tujuan. Kita harus bisa membedakan. Sampai kitab suci katakan apa? Tang Zi Zi Chu. Halaman 60. 一切世间天人而修了，只因供养如不他妙。
Kalau kita bisa menjalankan demikian, dijanjikan dalam ayat, dikasih tahukan dalam ayat, manusia, dewa, asura pasti mendukung kita. Itulah yang disebut keberuntungan datang dari mana-mana. Itulah yang disebut puijin datang dari mana-mana. Apalagi kalau kita bisa mimpin, kita motivasikan orang baca cingkang cing, orang tersebut step by step bisa mencapai tingkatan ilmu yang tertinggi dari ajaran Buddha. Sampai dikatakan, di mana adanya cingkang cing ini, apalagi dibahas. Walaupun cuma dalam Job, bagaikan ada Buddha. Kuncinya di sini. Bisa gak kita hargai cingkang cing? Menghargai cingkang cing itu bukan hanya harus berbuat baik aja. Kita belajar jadi manusia yang pantas, jadi manusia yang mampu berbagi, mampu memperhatikan orang, tidak terjebak dalam ego yang sombong. Bukan hanya berbagi aja, bahkan kita bisa menjadi motivasi orang untuk sukses. Berarti kita mengajak orang. Bukan mentakut-takutin orang. Seperti zaman COVID ini. Kita udah stres, ngajak orang juga tambah stres. Itu jangan. Ini yang disebut dalam ayat halaman 61. Dua cuan cung teach. Inilah caranya siswa Buddha menghargai ajaran Buddha. Teman-teman sedharma yang berbahagia, pemahaman ini diajarkan kepada Anda. Tentu Anda harus bisa mengolah. Ada yang bertanya, apakah dengan meditasi bisa meningkatkan hormon bahagia? Ini ngomongan orang ngimpi. Tergantung dia duduk meditasinya ngapain. Dia duduk meditasi. Aku pengen kaya, aku kepengen sakti, aku pengen ini, pengen ini. Masuk neraka lo. Meditasinya mesti gimana? Nianfo. Bikin hati gembira. Kalau hatinya nggak gembira, hormon kebahagiaan bagaimana muncul? Yang muncul apa? Hormon Dracula. Apa sih hormon Dracula? Stres. Hidupnya nggak santai. Penuh mandian. Itu hormon Dracula. Apa sih hormon Dracula? Hidupnya penuh mengeluh. Hidupnya penuh menyalahkan orang. Hidupnya selalu memikirin kekurangan orang. Jadi pemahaman meditasi itu jangan belajarnya konyol. Aku duduk meditasi, jidat. Itu bukan meditasi, baru duduk. Yang namanya meditasi gimana? Nianfo. Tarik napas, buang napas, tarik napas, Omi Tohot. Buang napas, Omi Tohot. Terus menyatu dalam alunan Nianfo. Dan hidup dengan gembira. Itu baru disebut meditasi, hormon kebahagiaannya muncul. Ada pertanyaan. Menggunakan 7 macam permata mulia sebagai dana amal. Itu memberitahukan
bahwa di dunia ini ada benda-benda berharga. Itulah. Hanya orang yang udah punya duit baru ngerti hal itu. Punya aja permata belum. Bagaimana dipersembahkan. Kalau gampangnya namanya 7 macam permata mulia itu, yaitu memberi apa yang dia mampu memberi. Mengapa kita berdoa harus memberikan persembahan kepada dewa? Ini pertanyaan yang menarik. Karena kita umat Buddha, kita diajarkan sarana puja itu yang menikmatin para dewa. Kenapa? Gampang toh. Kita taat dengan ajaran Buddha sehingga kita memberikan persembahan sesuai ajaran Buddha. Manfaatnya banyak sekali. Ingat, yang namanya agama itu 3 poin. Itu suruh pernah pas dalam grup belajar. Ya, yang namanya agama itu 3 poin. Dia meliputi perasaan, ya, dia meliputi akal sehat, dan dia meliputi persembahan. Itu yang dinamakan agama. Kurang salah satu, nggak bisa disebut agama. Agama ngajarin kita 3 poin itu. Bagaimana menghadapi kita punya emosi. Itu. Untuk menjadi kita kuat, menjadi kita gembira, menjadi kita mampu keluar dari lautan persoalan pribadi dan mencapai kebahagiaan. Mari kita tutup pertemuan malam ini dengan beranjali dan mengulang ucapan suhu. Yan yi ce gong de, zhuang yan fu jing fu, sang bao si cong en, jia ji san tu fu,若有见闻者，激发菩提心，因此一报身，同生极乐国。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，加油berjuang belajar. Demikian adanya, semoga Anda semua beruntung dan bahagia.